para pengurus ini coba dipikir secara nalar. Karena pengertian di dalam jamaah itu, kita itu nggak boleh berpikir, kan begitu kan? Padahal yang pembeda antara hewan dan manusia itu adalah akalnya, itu tetap harus berpikir, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para sahabat Hairil Anas TV dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Harapan semoga sahabat semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, dan tetap dalam keberlimpahan rezeki yang halalan thayyibah. Dalam edisi kali ini, Hairil Anas TV akan berceloteh mengenai larangan berpikir untuk seluruh jemaat LDII oleh para pembesar-pembesarnya. Di kalangan LDII ada sebuah jargon yang menyebutkan tidak perlu pintar, yang penting paham. Arti yang terkandung dalam jargon itu bahwa warga Islam jamaah LDII oleh para pembesarnya dipesankan agar tidak perlu menggunakan akal pikirnya. Yang wajib mereka lakukan cukup memahami kewajibannya untuk taat dan patuh kepada semua peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh keamiran Islam jamaah LDII. Tidak peduli peraturan itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan Al-Quran, Al-Hadis, ataukah bertentangan. Pokok peraturan itu keluar dari mulut Bapak Imam, maka itu sudah menjadi hukum yang wajib untuk dipatuhi, didengarkan, dan ditaati. Ini sebuah upaya pembodohan yang sistematis, terstruktur, dan masif. Akibatnya pengikut-pengikut setia keamiran Islam jamaah LDII terkungkung dalam kebodohan, terbelenggu dalam kedunguan, kesempitan ilmu. Banyak hal-hal dalam menyangkut agama Islam yang mereka tidak ketahui, yang ada di dalam pikiran mereka. Apapun yang dijadikan sebagai ijtihad atau peraturan Bapak Imam Islam jamaah LDII, maka wajib mereka patuhi dengan sebuah kalimat sakti: taat imam surga, tidak taat imam neraka. Coba dipikir secara nalar. Karena pengertian di dalam jamaah itu, kita itu nggak boleh berpikir, kan begitu kan? Padahal yang pembeda antara hewan dan manusia itu adalah akalnya, itu tetap harus berpikir, gitu ya. Harus berpikir ini. Jadi jangan menyerukan hal-hal yang bid'ah. Jangan menyerukan hal-hal yang ini kan nggak boleh. Sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Rasul diwajibkan oleh manusia. Sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Rasul diharamkan oleh manusia, itu kan membuat hukum sendiri. Nih, ini para pengurus ya. Ini adalah sebuah pembodohan yang sangat fatal, sehingga dengan kebodohan yang terjadi di antara mereka, dengan seenaknya para pembesar keamiran Islam jamaah LDII mengeluarkan peraturan-peraturan yang menguntungkan pihak mereka. Yang terjadi kemudian adalah aktivitas kegiatan sesat menyesatkan, berbungkus agama, memperalat agama untuk saling sesat menyesatkan, saling membodohi. Na'udzubillahi min zalik, summa na'udzubillah. Mensyaratkan hidup itu harus berbeat, ngoprak-ngoprak untuk infak persenan. Kalau untuk fakir miskin, yatim piatu, itu memang yang diperintahkan. Tapi kalau persenan disetorkan ke pusat sebagai penyaksian tentang kejamaan kita terhadap Bapak Imam, itu nggak ada dalilnya. Mau dicari dibolak-balik di mana kalau ada infak persenan itu.
nggak bakalan dapat. Kan menyerukan ngajak orang supaya sambung tertib terus didoktrin begini-begini, jangan. Munculnya berbagai bentuk peraturan-peraturan yang dibungkus dengan istilah ijtihad yang sesungguhnya bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis di dalam kalangan Islam Jamaah LDII yang dikeluarkan oleh keamiran mereka dan diikuti secara membabi buta, dipatuhi secara serampangan oleh pengikut setia Islam Jamaah LDII adalah akibat dari kebodohan yang memang sengaja diciptakan untuk membelenggu keseluruhan warga LDII agar mereka mudah diperalat, mudah dikendalikan, mudah diremot tanpa sedikit pun kemampuan untuk mengkritisi atau mengoreksi kekeliruan bahkan penyimpangan ajaran Islam yang terjadi di kalangan mereka. Karena kita sebagai manusia gitu ya, manusiawi juga kalau ada hal-hal yang nggak pas. Contoh orang tua kita dianggap kafir kalau tidak sesuai dengan golongan kita. Masa iya sih? Ya nggak mungkin. Nah, itu hati nurani pasti ada pertanyaan. Pada saat kita umroh, siapapun itu yang umroh, sekian juta orang, masa mereka nggak benar dulu? Masa yang lain nggak benar? Apa iya? Masa yang benar cuma satu orang ini dari guru-gurunya? Kan kita punya hati nurani. Coba berpikir realistis, apakah benar ulama penampilannya seperti itu? Apakah benar seorang pemimpin di satu golongan itu kerjaannya seperti itu? Kurang memberikan contoh yang baik, kehidupan secara syariah Islamnya kurang sesuai gitu. Itu hati nurani kita biasanya bisa berbisik juga gitu. Betul sekali apa yang diungkapkan oleh mantan wakil Amir Daerah Jakarta Selatan Fajar Utomo itu tadi, bahwa andai saja warga LDI mau menggunakan akal pikirnya, maka dia akan dengan mudah melihat penyimpangan-penyimpangan ajaran yang ada di dalam kalangan Islam Jamaah LDI. Dan orang-orang yang menggunakan akal sehatnya itulah yang kemudian memilih untuk hijrah atau keluar setelah menyadari bahwa memang nyata dan fakta menunjukkan adanya berbagai penyimpangan ajaran dan amalan yang ada di dalam kalangan Islam Jamaah LDI. Mereka selama ini puluhan tahun dibelenggu dalam kebodohan sehingga mereka tidak memahami ajaran agamanya sendiri. Kita nggak tahu yang namanya apa itu manhaj, apa itu akidah, apa itu muamalah. Ini kita baru tahu setelah keluar dari jamaah. Banyak di antara kita sesama jamaah saja rusak muamalahnya karena kita nggak tahu muamalah. Banyak jamaah yang akidahnya rusak. Katanya jangan jin-jinan. Banyak jamaah yang jin-jinan. Bahkan di pusat sana ada yang jin-jinan, yang silat apa halus, yang lambaran apa segala macam, itu masuk kategori jin-jinan. Dan mungkin masih bisa saya uraikan satu persatu yang mana nasihat keimaman, nasihat pusat itu tidak qaulun wa fi'lun, tidak sesuai ucapan dan perbuatan. Kadang mereka menerobos lampu-lampu itu dia. Kadang mereka menerobos batasan-batasan itu dia. Contoh, larangan masalah riba. Larangan masalah riba ini sudah sering didengung-dengungkan di dalam jamaah. Tapi apa muamalahnya tentang ini tumbuh subur di dalam jamaah, bahkan di kalangan pengurus. Contoh, jamaah disuruh minjam uang ke pusat. Oleh pusat dimanipulasi begini, oh ini bukan riba, bukan. Udah jelas-jelas ini riba. Menandakan kita itu nggak tahu ilmu. Kita nggak tahu apa, selama ini cuma doktrin. Coba, selama 4 tahun Bapak dalam jamaah, selama 20 tahun Bapak cuma tahu satu-satunya jamaah supaya tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh. Hanya itu aja. Kita nggak tahu bagaimana cara bermuamalah sesuai dengan yang baik, cara yang namanya kaidah-kaidah masalah di dalam fikih itu bagaimana, di dalam akidah itu bagaimana.
Yang furu'iyah bagaimana? Yang ada di dalam jamaah itu jelas nggak ada yang namanya keilmuan. Nggak ada keilmuan. Contoh masalah sholat saja, takbir, atau mungkin sholat yang lain-lain, amalan-amalan yang lain. Itu kita nggak melihat bahwasanya ada tinjauan di dalam hadis. Beberapa para sahabat berselisih di dalam masalah ini, masalah amalan, masalah mungkin contoh mengangkat tangan ketika takbir, mereka ada yang begini, ada yang begini. Nah, kita hanya menunggu dari pusat penyeragaman. Istilah apa yang kayak gini? Ini tidak dikenal di dalam para tulabul ilm. Nggak ada yang namanya penyeragaman pusat. Berarti ketika diseragamkan, umpamanya diseragamkan oleh imam di atas sejajar dengan telinga, berarti yang sejajar pundak salah dong. Ini yang perlu kita jelaskan kepada jamaah, dan masih banyak lagi. Muhammad Rusli Dukala, salah seorang dai atau ulama LDI yang juga memutuskan hijrah setelah melihat banyak penyimpangan ajaran di dalam LDI dan persaksian mereka para mantan pengikut Islam Jamaah LDI adalah sesuatu yang faktual dan sangat terpercaya karena mereka menyaksikan bahkan ikut melakukan penyimpangan ajaran itu ketika mereka sedang terbelenggu dalam kebodohan. Namun setelah ilmu agama merasuki jiwa mereka pun tersadar bahwa selama ini mereka telah melakukan kekeliruan dalam beragama. Mereka merasa diri sedang melaksanakan agama Islam yang paling murni dan paling benar. Namun ternyata mereka melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kita hanya menggaungkan Quran hadis, tapi sesungguhnya amalan kita bukanlah Quran hadis. Akibat kebodohan itu mereka tidak pernah menyadari bahwa mereka merasa beragama, akan tetapi sesungguhnya mereka menyimpang dari agama. Pada awalnya saya dan masa keluarga saya tidak merasakan ada kejanggalan-kejanggalan, bahkan merasa Islam Jamaah itu paling tol, paling benar, paling masuk surga sendiri. Bahkan sampai punya kepahaman di luar Islam Jamaah waktu itu hukumnya ya masya ibadah sampai baduke gosong itu tidak diterima. Itu paham yang di Islam Jamaah yang sempat saya terima waktu itu. Sampai datangnya era keterbukaan informasi yang terjadi saat ini, berbagai upaya pembodohan, pemagaran, pengkerdilan pemahaman yang dilakukan oleh jaringan keamiran Islam Jamaah LDI lambat laun menjumpai ujung perjalanannya. Keterbukaan informasi yang ada menjadikan sebagian besar pengikut Islam Jamaah LDI yang mencoba mengikuti perkembangan informasi itu, mengintip keluar, dan akhirnya mereka tersadar akan kekeliruan dan kebodohan yang menimpa mereka. Akhir-akhir ini berhubung medsos atau ya sarana informasi sudah tidak bisa terbendung, kemudian saya dan ya sebagian rekan-rekan mengkonsumsi ceramah-ceramah dari luar Islam Jamaah. Padahal itu dilarang keras sama para pengatur imam itu ya melarang keras orang-orang yang di dalam Islam Jamaah itu untuk mengkonsumsi, mendengarkan atau memperhatikan ceramah-ceramah dari orang-orang di luar Islam Jamaah. Maka bila terjadi demikian, persaksian demi persaksian yang diungkapkan oleh para mantan pengikut Islam Jamaah LDI itu sudah cukup menjadi bukti bahwa di dalam kalangan Islam Jamaah LDI memang nyata terbukti ada upaya pembodohan umat, sebuah upaya jahat yang sengaja dilakukan untuk memudahkan mereka dalam mengkondisikan jemaat, meremot jemaat, dan
mengendalikan para pengikut setia yang bodoh dan loyal itu sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka. Justru dari situlah saya ada misteri. Kenapa kok tidak boleh? Padahal kalau Nabi memberikan benar cariah ilmu atau sampai akhir hayatmu atau sampai walau karena bisin sampai di negeri Cina sana jauh. Artinya Nabi saja memberikan kesempatan yang luas untuk mencari ilmu. Tapi di dalam Islam Jamaah betul-betul dibatasi. Sehingga dengan sembunyi-sembunyi saya mendengarkan kajian-kajian di ustadz di luar Islam Jamaah yang alhamdulillah itu lebih berbobot ilmunya, lebih mengerti ilmu-ilmu penunjang dari menerjemahkan Quran hadis. Di dalam Islam Jamaah itu tidak diajarkan apa tuh ilmu fikih, ilmu balaghah. Bahkan tahfidz Quran itu saja dilarang sekarang. Dari kesaksian itu kita menarik kesimpulan bahwa mereka benar-benar keluar karena menyadari adanya penyimpangan ajaran yang terjadi di dalam kalangan Islam Jamaah LDI. Bukan karena sakit hati, bukan karena kekecewaan sebagaimana yang ditudingkan kepada mereka oleh para pembesar keamiran Islam Jamaah LDI. Bila kesaksian mereka kita masih ragukan, maka kepada siapa lagi kita akan mendapatkan keterangan tentang situasi sesungguhnya yang ada di dalam kalangan Islam Jamaah LDI. Bila kita tidak mempercayai penyaksian mereka, maka bagaimana mungkin kita bisa mengetahui apa penyebab mereka keluar dari kelompok yang diklaim lahir sejak 1941 itu? Bertanya, bergaul dengan ustadz-ustadz di luar Islam Jamaah. Ketika saya kembali dari Mekah Madinah, saya mulai ikut kajian-kajian di luar Islam Jamaah. Ada kajian Muhammadiyah saya ikut. Itu yang isi LC, Ketua Muhammadiyah, Ketua MUI, orang-orang hebat, tokoh-tokoh dari Muhammadiyah. Kemudian saya berkonsultasi dengan ustadznya, dengan kiainya. Semakin saya banyak berkonsultasi, saya semakin yakin bahwa di Islam Jamaah Lemkari adalah ajaran yang sesat. Maka kurang apa lagi keterangan yang mereka sampaikan, sementara mereka tidak mendengar dari orang lain, tetapi justru mereka yang merupakan si pelaku sendiri, yang melakukannya secara langsung dan melihatnya secara jelas. Saya semakin yakin bahwa di Islam Jamaah Lemkari adalah ajaran yang sesat, ajaran yang busuk, ajaran yang menyimpang. Walaupun di Islam Jamaah dalam beribadah berdasarkan Quran dan hadis, memang, tapi itu yang salah adalah penafsirannya. Quran hadis Mangkul Nur Hasan, Quran hadis Tafsir Nur Hasan jelas banyak yang disimpangkan, terutama bab keamiran, bab jamaah. Contoh dalil yang disimpangkan dalam Al-Quran berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Islam Jamaah mengartikan kalau ulil amri adalah imam pengurus mereka yang ada di Kediri. Itu yang jelas salah. Padahal ulil amri adalah pemerintah yang sah dari tingkat RT, RW, dukuh, lurah, camat, bupati, itu presiden yang punya kuasa, itu adalah ulil amri yang sebenarnya. Karena kita hidup di masyarakat harus taat dengan aturan di masyarakat. Dari penjelasan demi penjelasan yang dikemukakan oleh para mantan pengikut Islam Jamaah LDI, kita dapat melihat dengan jelas bahwa mereka bukan hanya menyimpangkan agama, bukan hanya menyelisihi syariat Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi mereka juga membelokkan pengertian mengenai siapa sebenarnya yang menjadi pemegang perkara, pemutus kebijakan di tengah masyarakat. Ulil amri yang diketahui secara umum oleh kaum muslimin adalah para penguasa negeri. Mereka belokkan kepada para pemimpin-pemimpin golongan yang ada di kalangan mereka.
Dari fakta ini, maka dapat saja kita katakan bahwa sesungguhnya mereka membentuk ulil amri di dalam sebuah negara yang telah terbentuk. Negara di dalam negara. Maka kebodohan mana lagi yang kalian dustakan? Sekian celotehan. Semoga celotehan kita kali ini memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita yang masih terbelenggu di dalam kebodohan yang disengaja di sana. Dan kepada kaum muslimin umumnya, mudah-mudahan celotehan ini bisa menjadi bekal agar tidak jatuh terperangkap dalam jebakan yang mereka pasang. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.